Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwafillah, ini agak kosong di sebelah sini nih. Sini aja. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala berkumpul dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi satu pahala buat kita, selain kita juga mendapatkan bekal-bekal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ikhwafillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu kita akan membahas 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Yang ketiga ayat ini secara umum membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah, sebagai muqaddimah kita ingin menjelaskan bahwa terkait dengan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini, para ulama mengemukakan beberapa riwayat terkait dengan fadilahnya. Walaupun rata-rata riwayat yang terkait dengan fadilah dari 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini rata-rata lemah. Tetapi karena ini terkait dengan fadail a'mal, sebagian ulama menerima, karena walaupun tanpa adanya riwayat ini tidak mengurangi sedikit pun keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Ini hanya memberikan semacam motivasi, memberikan dorongan, rangsangan kepada kita agar kita bisa lebih memperhatikan ayat-ayat ini dengan baik. Dan di antara riwayat tersebut adalah disebutkan di antaranya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a akhir suratil Hasyr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang membaca akhir dari surat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini satu riwayat yang terkait dengan akhir surat Al-Hasyr ini, yakni huwallah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah sampai akhir itu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, man qala hina yusbih
ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر الحشر وكل الله 70,000 ملك يصلون عليه. Siapa yang membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim lalu dia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, wakkalallahu 70,000 malak, Allah akan menghadirkan kepadanya 70.000 malaikat yusalluna alaih, yang mendoakan dia. Bayangkan malaikat mendoakannya, yusalluna alaihi hatta yumsi. Kalau dia baca waktu pagi sampai sore, malaikat mendoakan dia. Fa in mata fi dzalikal yaum, kalau dia mati pada hari itu, meninggal dunia pada hari itu, mata syahidan, dia mati sebagai syahid. Wa man qalahu hina yumsi kana bitilkal manzilah. Dan siapa yang membaca pada waktu sore, maka dia juga mendapatkan hal yang sama. Artinya dia akan didoakan sampai pagi dari sore itu, dan kalau meninggal pada saat itu, meninggal sebagai syahid. Ini satu riwayat yang lain yang juga berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, man qara'a khawatim al-hasyr, siapa yang membaca penutup dari surat Al-Hasyr, min lailin aw nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang, faqubida fi dzalikal yaum awil lailah, lalu dia meninggal pada hari itu atau pada malam itu, faqad aujabat lahul jannah, maka dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah, 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini punya keutamaan, ya. Punya keutamaan. Walaupun riwayatnya dhaif, tapi begitu banyak riwayat-riwayat tentang 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini. Karena itu diantaranya dalam Al-Ma'thurat, ini termasuk yang kita baca, ya. Doa-doa dalam Al-Ma'thurat termasuk yang kita baca. Kalau bacanya Al-Wadhifah Al-Kubra, kalau yang sughra enggak masuk biasanya. Nah, ini terkait dengan fadilahnya. Jadi kalau kita baca, insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan. Anggaplah tidak ada riwayat ini. Kalau kita baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini berisi Asma'ul Husna. Ya, anggaplah yang tadi riwayat tidak ada, tapi kita baca ini 3 ayat ini adalah berisi Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa dengannya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kita disuruh untuk berdoa dengan Asma'ul Husna tersebut. Jadi nama-nama yang mulia yang kalau kita sebut kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dan ini adalah ayat-ayat yang paling banyak mengumpulkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini ayat sangat penting untuk kemudian kita baca dalam keseharian kita, atau kita baca dalam wirid-wirid kita, ya. Nah, terkait dengan Al-Asma'ul Husna ini, ikhwafillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan di dalam Al-Qur'an dan diperkenalkan dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 99. Itu yang Allah perkenalkan. Tapi yang tidak diperkenalkan kepada kita, artinya yang hanya Allah yang tahu, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, yang Allah sembunyikan dalam ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih banyak lagi. Cuma yang diperkenalkan kepada kita, yang diberitahukan kepada kita, yang diajarkan kepada kita
ada 99 nama. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, misalnya inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang membacanya, ahsaha, ahsa ini banyak tafsiran para ulama, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Apa makna ahsaha? Sebagian ulama menyebutnya, semua disebutkan 99 nama itu. Ya, disebutkan satu persatu. Mulai dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya. Siapa yang menyebutnya jadi zikir, jadi wirid, itu semuanya disebutkan, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu diantara ulama yang mengartikan ahsah dengan menyebutnya, berzikir. Ya. Ada juga yang menafsirkan ahsaha dengan makna al-qiyam bihaqqiha, yaitu yang menunaikan hak dari setiap nama itu. Misalnya Rahman, Rahim, Allah itu Rahman dan Rahim. Bagaimana kita juga mencontoh sifat Allah yang Rahman itu, penuh rahmah, kasih sayang dan seterusnya. Itu berarti menunaikan haknya. Ya. Malik, bagaimana kita menyikapi nama Allah Al-Malik dan seterusnya. Ada juga yang menafsirkan man ahsaha dengan makna mengetahui artinya, esensi dari nama-nama itu. Yang paling bagus adalah semuanya, mulai dari zikir menyebutnya, kemudian yang kedua mengetahui maknanya dan mengamalkan dari masing hak nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah terkait dengan al-asmaul husna. Dan kalau kita sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka ada banyak faedah yang kita dapatkan. Apa faedahnya? Apa manfaat yang kita dapatkan dengan mengetahui nama-nama Allah ini? Yang pertama, kita akan kenal siapa Allah. Ya kan? Kalau kita tidak tahu namanya, sifatnya, kita tidak akan kenal kepada Allah. Misalnya kita hanya tahu Allah saja, nama Tuhan itu Allah Ta'ala saja, tanpa mengetahui sifatnya, kita tidak akan tahu hakikat Allah yang sebenarnya. Tapi kalau kita mengetahui dan Allah perkenalkan kepada kita dalam banyak ayat, ya, mulai dari Al-Fatihah itu sudah mulai diperkenalkan nama-nama Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Rabb, itu sudah nama. Kalau Imam Ibnu Hajar itu menyebut di antara nama Allah adalah Rabb. Ya, ini perbedaan di antara para ulama menyebutkan 99 nama itu apa saja. Sebagian besarnya sama, mereka sepakat tentang nama-nama Allah itu. Tapi ada sebagian kecil yang tidak sepakat. Ada yang tidak memasukkan Rabb, tapi ada yang memasukkan Rabb. Ibnu Hajar termasuk yang memasukkan nama Rabb. Tapi yang kita kenal, yang kita sering baca biasanya Rahman, ya, Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, itu kan biasanya yang kita kenal. Dan biasanya ada di mushaf ini Tapi Ibnu Hajar tidak. Allah, Rabb, kata dia, memasukkan Rabb sesudah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Jadi kalau antum nanti melihat atau menyaksikan ada sifat-sifat atau nama-nama yang tidak lazim atau tidak biasa antum baca, jangan kaget. Jangan kaget, karena memang tidak pernah Rasulullah menyebutkan secara eksplisit 99 nama itu dalam satu riwayat, tidak ada. Para ulama ijtihad itu. Imam Al-Qurtubi berijtihad mengumpulkan sendiri 99 nama itu apa saja. Ibnu Jarir At-Tabari mengumpulkan sendiri, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan sendiri, Ibnul Qayyim dia juga punya, dan seterusnya. Jadi masing-masing ijtihad, semuanya hampir sama dalam banyak nama, cuma ada beberapa nama yang beda-beda ya. Sehingga ada di antara
nama Allah yang disebutkan oleh para ulama, misalnya Allah itu punya nama Thalithu Thalathah. Thalithu Thalathah. Karena itu terdapat dalam surat Al-Mujadilah misalnya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Akhirnya mereka mengatakan, "Oh, Thalithu Thalathah," dan seterusnya. Jadi ada yang semacam itu. Ya. Bahkan ada yang memberikan nama Allah Al-Makir. Al-Makir, pernah dengar? Makir apa maknanya? Hah? Membuat makar. Allah membuat makar. Maha pembuat makar itu Allah. Itu ada di antara ulama yang menuliskan Al-Makir. Kenapa? Karena dia ambil dari ayat Allah, wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Oh, kalau begitu al-makir gitu ya. Padahal Umar Sulaiman Al-Asqar mengatakan tidak, ini tidak termasuk. Ini hanya respon Allah terhadap perbuatan mereka. Allah hanya ingin memberitahukan kalau mereka membuat makar, Allah juga buat makar. Tapi bukan sifat yang permanen pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pula yang kemudian menyebutkan Allah itu Al-Khadi. Apa? Hah? Menipu ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Itu kenapa? Karena mereka itu yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Oh, kalau itu khadi, suka menipu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan itu. Ya. Jadi ada beberapa nama-nama yang dimasukkan padahal dia tidak termasuk dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah Al-Muntaqim. Ini yang sering kita baca, Al-Muntaqim itu sering. Ya, Muntaqim. Itu menurut Sulaiman Al-Asqar, dia mengatakan dia tidak termasuk sebetulnya Al-Muntaqim. Karena nama Allah itu harus nama yang mulia, harus nama yang baik. Jangan sampai ada di dalamnya secara implisit yang menunjukkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muntaqim itu menunjukkan ada keburukan Allah karena membalas dendam gitu. Al-Muntaqim, ada sifat semacam itu. Sehingga kata beliau ini tidak termasuk. Ya. Profesor Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan tidak termasuk. Itu dalam buku beliau Al-Asma'ul Husna. Itu bagus sekali beliau menulis tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ikhwafillah, kita harus melihat mana nama-nama Allah itu yang ditetapkan oleh para ulama yang mendekati kebenaran dari 99 nama itu. Ya. Kita akan lihat apa yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-22, 23 dan 24 dari surat Al-Hasyr ini. Ya, agar kita kenal. Kalau kita sudah kenal, insyaallah kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya. Jadi kita mengagungkan Allah lewat namanya. Dan yang ketiga juga yang paling penting, kalau berdoa, kalau bisa pakai ini untuk doa kita. Kalau kita berdoa, pakai nama-nama Allah itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan fada'uhu biha. Berdoa dengannya. Jadi pakai ini. Satu ketika ada yang berdoa, didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan menyebut nama Allah. Di antaranya dia mengatakan, Allahumma inni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walladhi nafsi biyadih. Rasulullah dengar doanya orang tersebut. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, dia sudah berdoa dengan nama Allah yang agung. Yang kalau dia berdoa dengan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai ini nama-nama karena Allah senang dipuji. Allah senang diagungkan. Kalau kita berdoa mulai dengan memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dalam surat
Al-Hasyr ayat 22 Allah Ta'ala membuka dengan mengatakan Huwallah alladzi la ilaha illa huwa. Huwallah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada ilah selain Dia. Dia yang mengetahui hal yang gaib, dan Dia yang maha pengasih, dan Dia yang maha penyayang. Nah, ini yang pertama yang disebutkan dalam ayat ke-22. Huwallah, Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama nama yang diperkenalkan oleh Allah adalah Allah. Ini asyhar asma'ihi. Nama Allah yang paling terkenal, yang paling dikenal adalah Allah. Ya, Allah. Hampir semua agama itu punya nama Allah Ta'ala. Ini paling dikenal dan paling agung, disebutkan Ismullah Al-A'zam, ini Allah. Dan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, di antaranya kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala mengatakan wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah, aku adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri dengan nama Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Jadi Allah memperkenalkan namanya Allah. Ini nama yang paling agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dimulai dengan huwallah. Dan di dalam Al-Quran terdapat 1000 lebih nama Allah. Antum hitung-hitung dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu paling banyak nama Allah. Dan luar biasanya, hampir di setiap halaman itu selalu ada nama Allah, hampir setiap halaman. Ya, seolah-olah Allah Ta'ala ingin agar kita tidak lupa dengan Allah Ta'ala gitu. Ingat terus. Karena Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat sama Allah dengan ingat yang banyak. Ingat yang banyak. Sehingga setiap kali kita buka mushaf ada nama Allah. Buka mushaf lagi, halaman demi halaman ada nama Allah. Nama Allah begitu. Ya. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Allah Ta'ala memperkenalkan dengan huwallah. Dia adalah Allah. Allah ini terambil dari kata, menurut sebagian besar ulama, dari kata ilah. Dari kata ilah, yaitu yang disembah. Yang disembah. Ya. Al-ilah dikasih alif lam, ya. Kemudian dia menjadi al-ilah, tapi kemudian ketika dinisbatkan kepada Allah, kemudian menjadi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu adalah zat yang disembah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah selain Dia, tidak ada yang disembah selain Dia, tidak ada yang diminta selain Dia. Ya. Dan ini adalah kalimatut tauhid. Ya. Bahwa kita hanya menyembah Allah dan kita hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau agama-agama yang lain, selain mereka menyembah Tuhan mereka, ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dalam Islam tidak. Islam itu hanya satu, tauhid, la ilaha illallah. Kita tidak menyembah binatang, tidak menyembah hewan, tidak menyembah bintang, tidak menyembah matahari, tidak menyembah makhluk. Kita hanya menyembah satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadi satu-satunya agama tauhid al-Islam. Yang lain sudah ternodai gitu. Agama Nasrani, Yahudi sudah ternodai mereka. Tapi agama Islam yang murni. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, dia harus baca kalimatut tauhid dulu. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa dirinya hanya menyembah Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Jadi tidak ada yang diminta selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, beribadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illahu alimul ghaib wasyahadah. Nah, ini nama Allah yang lainnya. Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang nyata. Alimus sirri wal alaniyah. Dia mengetahui yang rahasia dan mengetahui yang nampak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia hanya mengetahui apa yang tertangkap oleh indera kita, apa yang kita lihat itu yang kita tahu, apa yang kita dengar itu yang kita tahu. Tapi apa yang tersembunyi dalam hati kita, enggak ada yang tahu. Niat kita semuanya, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, betul. Oh, dia menatap ke fulan, dia menatap ke fulan. Tapi pandangan mata itu punya makna. Siapa yang tahu makna dari pandangan mata masing-masing? Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang tidak terindra, yang tidak dilihat, yang tidak didengar oleh manusia, Allah tahu. Kenapa? Alimul ghaibi wasyahadah. Karena Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kalau manusia hanya mengetahui yang nampak, tidak tahu yang gaib. Ini membedakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Allah memang tidak sama dengan sesuatu pun. Beda dengan makhluk. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Sehingga dengan nama ini ada satu buku yang bagus. Bismika Ahya. Itu tulisan Amr Khalid. Bagaimana kita berinteraksi dengan nama-nama Allah. Kalau kita tahu misalnya Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita perbaiki, tidak hanya zahirnya kita perbaiki, tapi juga hati kita perbaiki. Karena Allah Ta'ala tidak hanya melihat kepada zahirnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita harus perbaiki. Kenapa? Karena dia mengetahui yang gaib, yang tidak kelihatan oleh manusia, dia tahu. Karena itu kita hati-hati. Walaupun tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan, Allah Ta'ala melihat. Dan kita harus yakin itu. Sehingga kita punya kontrol. Siapa yang mengontrol? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui yang nampak. Dan ini luar biasa ikhwafillah. Ini dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang semacam ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga mereka tidak perlu kontrol, enggak perlu banyak polisi yang menjaga mereka. Mereka sudah punya kontrol. Ada muraqabatullah. Mereka merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita punya perasaan semacam itu. Ya, muraqabatullah, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman, maha rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Ini terjemahan yang paling gampang di kita. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Tapi tahu nggak bedanya apa itu pengasih dan penyayang di situ? Kalau kita kembalikan kepada bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya saya nggak paham. Tapi kalau ke bahasa Arabnya dan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, kita akan memahami bahwa Ar-Rahman awsa' minar Rahim. Rahman itu sifat Allah yang lebih luas, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, itu Rahman. Allah memberikan dengan rahmannya tidak hanya kepada orang mukmin tapi juga kepada orang kafir. Itu rahman Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sifatnya Ar-Rahmah, Rahman.
Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rahim khusus. Rahmatnya Allah dengan rahmannya ini meliputi segala sesuatu, hatta orang kafir. Ya, hatta orang kafir dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rahim tidak. Khusus kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala rahim kepada orang-orang mukmin. Ya. Jadi ada yang mengatakan rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Diberikan kepada orang-orang beriman, tapi rahman meliputi semuanya. Orang kafir, orang mukmin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang terbatas. Orang mukmin dia akan dapat, tidak hanya di dunia, di akhirat, bahkan lebih besar dia akan dapatkan di akhirat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala punya rahmat yang sangat banyak. Allah punya rahmat yang sangat banyak, hanya satu bagian yang Allah berikan di dunia. Yang dengan itu manusia saling mencintai satu dengan yang lain. Sisanya 99 itu disimpan oleh Allah untuk diberikan di akhirat nanti. Kepada siapa diberikan? Kepada orang-orang mukmin. Di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat. Allah taala itu punya sifat rahmat. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah karena itu, karena kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya berinteraksi dengan Rahman dan Rahim adalah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di dunia ini, Allah yang di langit akan menyayangi. Tebarkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seorang muslim harus bisa menebarkan rahmat. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dari sana akan dirasakan ya rahmatnya Islam kepada seluruh alam. Nah ini yang disebutkan oleh Allah Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian ayat yang kedua Allah Ta'ala mengatakan Huwallah alladzi la ilaha illahu. Disebutkan lagi kalimatut tauhid. Dia Allah, tidak ada ilah. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Kemudian Allah mengatakan Al-Malik. Dia adalah Al-Malik, raja. Raja. Sekaligus Al-Malik, Al-Malik yang menguasai, yang memiliki. Karena ada raja yang tidak berkuasa. Tapi Allah raja yang berkuasa penuh. Allah yang mengendalikan. Ya. Allah yang mengatur semuanya. Al-Malik. Ya. Dan karena itu ikhwafillah rahimakumullah, karena dia adalah raja yang punya dunia dan akhirat, yang menggenggam dunia dan akhirat, kita harus tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah insyaallah kita dengarkan dulu ya.
Ya. Kita bahas singkat ikhwafillah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-Malik. Al-Malik maknanya raja, dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau raja di dunia terbatas kekuasaannya, Allah tidak terbatas. Allah punya kekuasaan dunia dan akhirat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah tergenggam kekuasaan itu. Siapa yang ingin mendapatkan keberkahan harus tunduk kepada Allah. Siapa yang ingin mendapatkan kelapangan harus tunduk pada Allah, karena Dia yang berkuasa penuh. Kalau kekuasaan manusia, kekuasaan makhluk sangat terbatas, sangat lemah. Maka kita harus tunduk pada kekuasaan zat yang tidak terbatas kekuasaannya. Dia yang nanti akan menjadi hakim pada hari kiamat nanti. Maliki yaumiddin. Dia yang akan berkuasa. Yang lain tidak ada kuasa apa-apa. Hanya Allah satu-satunya. Karena itu ikhwafillah, tidak boleh kita tunduk kepada makhluk. Kalau itu menentang perintah Allah. Yang harus kita takuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, raja yang sebenarnya raja adalah Allah. Raja dunia ini harus tunduk semuanya pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan betul dalam diri kita, dalam hati kita. Al-Malik. Al-Quddus, Allah juga maha suci. Al-Quddus maknanya tahir an kulli aib. Enggak ada aib, tidak ada cacat. Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ketetapan Allah itu baik. Jangan kita sekali-kali menuduh Allah ta'ala kenapa begini, Allah ta'ala kenapa. La, Al-Quddus, maha suci Dia. Semua yang ada di langit ini, semua yang ada di bumi ini, yusabbihu lahu, bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata-kata yang paling banyak dalam Al-Quran itu, perintah Allah diantaranya adalah kalimat tasbih. Allah menyuruh sabbihisma. Kemudian Allah juga memberikan gambaran bahwa semua alam ini bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillah, pakai fi'il madhi, pakai fi'il mudhari, kadang pakai masdar, subhanalladzi. Itu menunjukkan bahwa semua kita harus bertasbih memuji Allah. Jangan sampai kita menganggap Allah itu punya cacat, Allah keliru, Allah salah, Allah kurang dan seterusnya. La, Al-Quddus, Dia maha suci, tidak ada cacat, tidak ada aib. Kalau Allah sudah menentukan A, itu baik. Kalau Allah sudah menetapkan A, itu baik. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Kenapa? Karena Dia Al-Quddus, Dia maha suci Dia. Dan Dia As-Salam. Allah juga zat yang memberikan keselamatan, sumber keselamatan dari Allah Ta'ala. Kalau kita semuanya dalam kehidupan ini ingin mendapatkan keselamatan, dari mana kita akan mendapatkan keselamatan? Dari manusia? Dari makhluk? La, As-Salam, Allah Ta'ala yang memberikan keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan betul. Setiap kita habis salat, Rasulullah mengajarkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan doa yang perlu kita baca. Allahumma antas salam, sumber keselamatan Allah, wa minkas salam, keselamatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Ada orang yang merasa aman kalau sudah dengan makhluk, punya backing dan seterusnya. La, backing paling kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-salam, keselamatan itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditanamkan oleh Allah. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Dan Allah yang memberikan rasa aman. Rasa aman, dan ini mahal ikhwafillah. Rasa aman ini paling mahal dalam hidup. Kalau orang sudah mendapatkan rasa aman dalam hidup ini, nikmat yang luar biasa. Tidak takut. Bayangkan kalau orang hidupnya di dunia dalam kondisi takut, cemas, takut, menghadapi ini takut, krisis takut, menghadapi fulan takut, tidak akan sukses. Orang baru bisa sukses kalau dia bebas dari rasa takut. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ham, hazan, ini kan dari rasa takut ini. Menghadapi masa depan takut dan seterusnya. Lah, kita harus punya rasa aman. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Allah Al-Mu'min. Yang memberikan rasa aman itu Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn.
orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka Allah akan memberikan aman buat mereka. Allah akan jaga mereka. Allah akan berikan keamanan buat mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Allah yang mengendalikan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang bertindak atas semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Dia yang mengendalikan. Kendali yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Kemudian Al-Aziz, ya, Al-Aziz Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkasanya Allah, ikhwafillah, seringkali dalam Al-Quran kita mendengar atau membaca Al-Aziz Maha Perkasa Allah taala, Maha Mulia. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, walillahil izzah walirasulih walil mu'minin. Siapa yang ingin mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keperkasaan Allah itu selalu dalam Al-Quran itu biasanya ditambah, ya, dikaitkan dengan apa? Al-Hakim misalnya, Maha Bijaksana. Ada orang perkasa tapi tidak bijak, ya, diktator dia, ya. Tapi Allah selalu Al-Aziz Al-Hakim, Al-Aziz Ar-Rahim. Begitu selalu Allah Ta'ala untuk memberikan satu gambaran bahwa keperkasaan Allah terwujud dalam bentuk yang penuh hikmah, dalam sikap Allah yang bijak, dibungkus dengan kelembutannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Aziz, Al-Jabbar. Ya, Maha Gagah. Al-Jabbar, kuasa. Al-Jabbar. Kalau Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu Al-Jabbar. Ya. Juga bisa diterjemahkan, dia berasal dari kata Al-Jabr. yakni kalau ada sesuatu yang kurang, yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kekurangan kita minta sama Allah, ya Allah sempurnakan, tutupi ya Allah, luruskan ya Allah. Nah, itu Al-Jabbar, Allah yang menutupi, Allah yang menyempurnakan. Ya. Al-Mutakabbir, dan Allah yang punya keagungan, yang punya kebesaran. Kalau dalam bahasa kita, yang layak sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Takabbur. Tapi di sini takabbara yatakabbar. Mutakabbir maknanya adalah yang punya keagungan. Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, karena dia memang yang besar. Karena itu manusia tidak pantas sombong, dan Allah paling marah kalau ada makhluk yang mau menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sombongnya. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr, enggak masuk surga. Sebab itu menandingi, menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sifat sombong enggak pantas masuk surga. Sebab iblis saja dikeluarkan oleh Allah karena sifat sombong, dari surga dikeluarkan. Karena itu siapa yang mau masuk surga, hilangkan sifat sombong itu, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Terakhir Allah Ta'ala mengatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk. Lahul asma'ul husna. Ya, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ini hampir mirip ini. Tapi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, beliau mengatakan bahwa al-khaliq, al-khalqu maksudnya adalah at-takdir, Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Al-bari, Allah yang melaksanakan. Sesudah ditetapkan, Allah yang melaksanakan. Ada orang yang pandai menetapkan tapi tidak bisa melaksanakan. Allah Ta'ala al-khaliq, al-bari, al-musawwir, yang menentukan caranya, bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga yang membentuk kita semuanya. Fulan bentuknya begini, fulan bentuknya begini. Satu peristiwa terjadi semacam ini. Siapa? Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk kita, menciptakan kita dan memperbagus bentuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala.
Al-Musawwir. Lahul asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik, yang bagus. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah seluruh yang di langit dan di bumi, semuanya. Mulai dari batu-batuan yang di bawah sampai bintang yang ada di langit, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Mudah-mudahan ikhwah fillah rahimakumullah, kita semuanya bisa memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik gitu. Ini di antara cara kita mengenal Allah taala, mengagungkan Allah, kemudian berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tidak 3 hal kalau kita bicara tentang Asmaul Husna, 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita zikir, menyebut nama Allah, itu termasuk zikir karena disuruh. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengagungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Dengan menyebut nama-nama yang diperkenalkan sendiri oleh Allah, kita agungkan itu. Dan yang ketiga, dengan cara berdoa. Berdoa dengan nama-nama tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berinteraksi dengan baik dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.